Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Yuniarti SHMH dengan NIDM 10106941. Saya merupakan dosen tetap pada program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau bisa kita sebut PDD UKTPT di bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu di antaranya yaitu di bidang pengajaran. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu. Salah satu di antaranya adalah mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha memiliki bobot 2 SKS dan berada pada semester 4 dengan kode mata kuliah MKK 0701482. Garis besar pemaparan pada video ini terkait dengan mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah, selanjutnya adalah materi pembelajaran, selanjutnya ada sistem pembelajaran, selanjutnya juga ada metode pembelajaran, yang terakhir adalah sistem penilaian. Selanjutnya terkait dengan deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha mengkaji ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Fokus kajian pada mata kuliah ini adalah terkait hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, selanjutnya mekanisme penyelesaian sengketa baik litigasi dan non litigasi, dan selanjutnya adalah lembaga atau instansi yang terkait. Mahasiswa juga diajak untuk dapat menganalisis kasus-kasus hukum terkini dan memberikan solusi hukum yang beretika, adil, dan memenuhi kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah capaian lulusan prodi. Ya, capaian lulusan prodi ini terdiri dari 3 poin utama. Ada poin sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Yang selanjutnya nanti akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah ini ada 6 CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sikap religius, sosial, dan kemanusiaan, dan menjalankan tugas sesuai dengan agama, etika, dan moral. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar, teori, filosofi, hukum terkait dengan hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha, serta penerapannya dalam melindungi hak konsumen dan pelaku usaha berdasarkan hukum positif yang berlaku. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha dalam situasi praktis dengan pemecahan masalah secara mandiri dan profesional. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah menggunakan metode penelitian hukum yang tepat. Selanjutnya CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis dan prosedural terkait penyelesaian sengketa konsumen dan persaingan usaha, baik jalur litigasi ataupun non litigasi. Yang CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis informasi dan data untuk membuat keputusan strategis terkait penyelesaian masalah konsumen dan persaingan usaha dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan etika hukum. Selanjutnya, saya akan menjabarkan terkait dengan materi pembelajaran. Jadi, dalam perkuliahan ini terdapat 16 pertemuan, 2 di antaranya itu ada pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, materi pokok yang akan dibahas di antaranya adalah tinjauan umum tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya, terkait lembaga atau instansi terkait penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selanjutnya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selanjutnya tanggung jawab pelaku usaha. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa konsumen. Selanjutnya ada pengaturan mengenai hukum persaingan usaha, membahas juga terkait dengan dampak dari persaingan usaha. Ada juga pendekatan dalam persaingan usaha yang mana ada 2, yaitu larangan
Selanjutnya pembahasan terkait dengan kegiatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang, posisi dominan, dan juga membahas terkait dengan komisi pengawas persaingan usaha baik dari segi tugas, kewenangan, sifat, dan bentuk putusannya. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan terkait di sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang saya terapkan di sini adalah sistem blended learning, di mana perkuliahan dilakukan dengan dua metode, yaitu tatap muka dan secara daring. Di mana presentasi tatap muka itu lebih besar, yaitu 70% dan daring 30%. Dalam sistem daring di Universitas Muhammadiyah Riau menggunakan platform sistem kuliah online atau SIKULI. Pada SIKULI, dosen dapat melakukan absensi, mengupload RPS, mengupload materi, hingga mengupload tugas. Dan mahasiswa juga dapat melakukan absensi, dapat mengakses RPS, mengupload tugas, hingga mahasiswa dan dosen juga dapat melakukan diskusi interaktif melalui platform ini. Sedangkan melalui tatap muka, saya mengedepankan 3 komponen, yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery sifatnya adalah ceramah, partisipatif, dan komunikatif. Saya mengedepankan bagaimana mahasiswa tetap aktif walaupun saya sedang memberikan materi dengan memberikan materi berupa PowerPoint ataupun dalam bentuk video pembelajaran. Selanjutnya interaction di sini juga saya akan menggunakan metode student centered learning. Dalam mata kuliah ini saya menggunakan school discussion group dan juga case study. Pada interaction, mahasiswa di sini mengedepankan bahwa partisipasi aktif itu sangat penting. Mahasiswa diajak untuk mengkaji dengan mampu menganalisis kasus-kasus berdasarkan isu hukum terkini. Dan mahasiswa di sini juga diajak untuk berdiskusi antar teman dan melakukan presentasi sehingga menghasilkan solusi hukum yang beretika, berkeadilan, dan melihat dari kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan assessment, ya, atau penilaian. Assessment di sini, penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah kehadiran sebesar 10%, keaktifan 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Demikianlah untuk pemaparan dari mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Selanjutnya kita saksikan untuk video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Oke, senang sekali kita bertemu lagi pada hari ini, gitu ya, di mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, gitu ya, agar perkuliahan kita ini diberi kelancaran, diberikan manfaat bagi pengetahuan yang kita peroleh pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, nah saya mau tanya dulu nih sebelumnya. Kita review sedikit gitu ya, tapi sebelum review boleh dibuka dulu sistem kuliah online platform dari kampus kita untuk melakukan absensi. Ya, boleh dibuka ya di handphonenya atau di laptopnya masing-masing. Oke, sudah bisa ya? Oke, sebentar saya cek. Kalau dilihat sih ini semuanya hadir ya. Oke, benar, semuanya hadir. Nih kelihatannya udah semangat semua ya untuk kita mulai perkuliahan pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya mau tanya dulu, masih ingat nggak pertemuan kemarin, pertemuan 5, kita membahas tentang materi apa? Masih ingat, Bu? Hak dari konsumen. Oke, hak dari konsumen. Benar ya, kemarin kita udah membahas panjang terkait hak-hak apa saja sih yang terdapat pada konsumen, gitu ya, dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Ada yang bisa jabarkan nggak hak-hak konsumen itu apa aja? Boleh tunjuk tangan? Oh, oke, ya. Boleh milih? Baik, untuk mengenai hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu dijabarkan yang pertama hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memilih. Terus ada hak untuk memilih barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Oke. Kemudian yang ketiga ada hak atas
informasi yang benar, Oke. jelas dan juga mendalam mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang ingin digunakan. Oke, itu ya contoh-contoh dari hak konsumen. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu sudah lumayan banyak ya dijabarkan hak-hak dari konsumen. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Oh ya, boleh, Riziko? Menurut saya, Bu, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Dan hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, Bu. Oke, ya, benar ya. Jadi jawaban Lili dari Ziko tadi itu udah mencakup semua terkait dengan hak-hak konsumen, gitu ya. Apalagi di era sekarang, gitu ya, udah perkembangan teknologi. Nah, kalau dulu kan kita belanja itu face to face, ya. Kita mau beli apa, kita bisa bertanya, kita lihat barangnya, bahkan bisa tawar-menawar, gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kita pakai e-commerce misalnya, contohnya, gitu ya. Kita nggak face to face lagi, kita cuma lihat barang, ya sudah, terus kita tertarik, kita lihat harganya, terus kita bayar, ya kita bayar, terus juga langsung sampai itu barang tanpa adanya komunikasi langsung, gitu ya, hanya melewat platform e-commerce. Gitu. Nah ya, jadi memang kan kalau mempelajari hukum perlindungan konsumen ini, yang terlihat adalah memang konsumen itu kedudukannya lebih rendah, ya, banyak kerugian yang diperoleh. Gitu kan, banyak kerugian yang kita dapatkan terkadang. Nah, mungkin pengalaman kita pribadi juga gitu. Kita sudah menerima kerugian, gitu ya. Nah, ternyata kita bingung gimana cara kita mendapatkan ganti kerugian. Nah, makanya di situ kita hari ini memang membahas terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen dan sanksi bagi pelaku usaha. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pokok materi, saya akan menampilkan video pembelajaran. Mari kita saksikan sama-sama video pembelajaran terkait dengan Punya kamera mirrorless, asik kali ya. Wih, toko ini jualnya murah-murah nih. Speknya juga bagus-bagus nih. Beli ah. Kak, barang yang ini ready? Ready, Mas? Asyik, mau pesan yang ini dong? Oke, silakan mengisi form pemesanan. Oke, dari video pembelajaran yang kita lihat tadi, nah video tadi itu bersumber dari YouTube channelnya Bank Indonesia Jakarta atau BNI Jakarta. Nah, jadi dari video itu udah jelas ya kelihatan bahwa ada konsumen yang dirugikan. Nah, seperti itu ya, ada konsumen yang dirugikan. Nah, kenapa? Ya tadi seperti yang saya bilang, dia kalau nggak salah pengen beli kamera, gitu ya, biasa cari-cari, ternyata ada yang dia suka, budgetnya juga sesuai, terus ternyata pelaku usaha ini pun seolah-olah memang dia sudah ada tinggal transfer kemana, terus sampai mengisi GPhone juga, nah gitu kan ya. Nah, awalnya sebagai konsumen tentu dia percaya, gitu kan, ya kirimkan sesuai dengan harga, ternyata sampai 7 hari itu tidak ada kepastian itu barangnya gimana, sampai ke account dari pelaku usaha itu pun dia user not found. Nah, itu dia ya. Makanya yang seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya penting bagi kita untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Gitu ya. Contohnya, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen dan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, nah jadi tadi itu memang selalu berkesinambungan. Seperti kalian bisa cek di RPS sendiri kan, diisi sistem kuliah online kita kan tinggal akses ya, ada di RPS-nya. Jadi hak konsumen kita beralih ke penyelesaian sengketa konsumen dan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang. Dari yang saya tanyakan dan kalian review, ibaratnya pengalaman-pengalaman itu muaranya adalah ke penyelesaian sengketa konsumen ini. Gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk lebih jauh terkait dengan sanksi dan upayanya, saya ada mau membahas sedikit terkait dengan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha atau namanya class action. Nah, class action ini dan kata lainnya adalah gugatan berkelompok. Nah, kalau legal standing itu adalah ibaratnya alas haknya, gitu ya. Dasarnya apa orang bisa menggugat? Ya, diperbolehkan nggak menggugat? Kalau kita lihat di sini, gitu ya, gugatan pelanggaran pelaku usaha dengan class action itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Di sini bisa kita lihat ada di pasal 46 ayat 1 2 dan juga ayat 41 pasal 41 ayat 1 di grup C. Jadi gugatan berkelompok ini adalah gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Contohnya, gitu ya, konsumen itu terkadang kan namanya pelaku usaha. Dia kan produsen, dia melakukan ibaratnya
memperjualbelikan apa yang produknya lah, seperti itu kan. Nah terkadang konsumen itu banyak yang menjadi korbannya dari oknum pelaku usaha ini. Otomatis apa yang diderita itu sama. Jadi kita konsumen, misalnya dalam masalah konsumen ini yang banyak ya berkelompok gitu kan, tidak perlu mengajukan gugatan satu-satu. Nah gitu, boleh gugatan per kelompok aja gitu, langsung namanya inilah class action, sudah diatur gitu ya. Nah kenapa adanya gugatan class action ini gitu kan, yang terkait contoh nih ya, bukan hanya di pelanggaran dalam hukum perlindungan konsumen saja, contohnya adalah terkait dengan lingkungan. Nah, apalagi kita beberapa tahun lalu sebagai korban, ya beberapa tahun lalu korban asap. Nah, ya kan kita beberapa tahun lalu sebagai korban asap. Nah, otomatis tidak perlu dibuktikan satu-satu lagi dampaknya seperti apa, kerugiannya seperti apa. Sudah jelas satu kota ini ya diselimuti kabel asap. Nah, makanya bisa melakukan gugatan secara class action. Ya, jadi nggak perlu satu-satu. Nah selanjutnya gitu ya, apakah gugatan class action ini harus dilakukan sendiri-sendiri, ataupun harus dilakukan perorangan? Enggak. Kita bisa lihat di sini, ya. Perlindungan di sini ada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM. Nah, dia ini lembaga ini adalah berbadan hukum, gitu ya, atau yayasan. Nah, dia memiliki legal standing atau memiliki dasar untuk dapat mengajukan gugatan class action bagi masyarakat. Namanya juga dia lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dia memang ibaratnya tempat mengadu, gitu ya, dan dia juga bisa sebagai orang yang memiliki kuasa untuk mengajukan gugatan tersebut. Nah itu ya. Jadi sebenarnya harusnya selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penyelesaian sengketa konsumennya. Nah tadi kan kita fokus ke gugatannya nih. Nah kalau gugatan tadi otomatis itu masuk dalam peradilan umum. Nah berarti dia masuk litigasi atau non litigasi? Litigasi. Oke ya, betul. Dia masuk litigasi. Jadi apa makna sebenarnya dari litigasi? Ada yang bisa jawab? Ya, ini boleh. Kalau litigasi ini penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Oke, non litigasi? Ada? Oke, Mas Ri? Kalau non litigasi ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oke, benar ya. Nah, jadi dalam sengketa konsumen ini terbagi menjadi dua nih penyelesaian sengketanya. Ada litigasi dan non litigasi. Sama yang seperti teman-temannya katakan tadi, litigasi itu melalui pengadilan, contohnya kayak gugatan class action atau gugatan personal. Nah, ya melalui peradilan umum. Non litigasi ini adalah di luar pengadilan. Nah, terkait dengan litigasi, kenapa kok ada dua pilihan sih, gitu kan ya? Kalau yang kita ketahui litigasi, pengadilan, dia sifatnya win-lose, kalah menang, gitu kan? Nah, kalau non litigasi, dia sifatnya adalah ibaratnya win-win solution. Ada banyak arbitrase, mediasi, gitu ya. Kenapa? Saya infokan lagi ini, kalau non litigasi itu namanya pelaku usaha. Pelaku usaha itu kan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, ya. Ketika dia dihadapkan dengan win-lose, dia akan sangat berat. Nah di sini konsumen pun tentu mencari yang ya bagaimana ada win-win solutionnya lah gitu kan, setidaknya si konsumen ini memang memperoleh hak ganti ruginya, dia tidak menutup kemungkinan. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, ada di pasal 45 sampai 48. Selanjutnya kita akan menerapkan metode student center learning dengan fokus case study. Nanti kita akan terbagi dalam 4 kelompok. Jadi kalian silahkan untuk menganalisis kasus masing-masing, dan di sini sudah saya tampilkan kasus 1 tentang obat penyebab gagal ginjal. Ini marak ya, waktu itu heboh gitu ya, dan banyak kejadian itu yang menimpa anak-anak. Oke, benar ya, itu dia kan. Terus yang kasus kedua, skincare mengandung bahan kimia berbahaya sampai sekarang hebohnya, ya kan? Selanjutnya kasus ketiga, kerugian konsumen berbelanja di e-commerce yang tadi. Oke. Yang keempat, keterlambatan penerbangan. Nah ini juga ya. Nah di sini posisi kasus ataupun uraian kasus bisa kalian akses di platform sistem kuliah online kita, gitu ya. Nah yang diharapkan dari case study ini adalah masing-masing kelompok nanti saling berdiskusi, gitu ya. Kita akan membentuk small discussion group sebanyak 4 kelompok. Nah nanti ketika sudah selesai, mohon dipilih perwakilan kelompok yang untuk menjabarkan apa hasil diskusi kalian masing-masing. Oke? Baik, kita bentuk kelompok. Kita cukupkan dulu untuk diskusinya. Kita lanjutkan untuk presentasi ya, apa hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Boleh dimulai dari kelompok 1, siapa perwakilannya? Ini. Oke, boleh maju ke depan untuk memaparkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rahmiati atas kesempatannya pada saya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok saya, yang dimana saya berasal dari kelompok 1 yang membahas mengenai peredaran obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut, yang dimana hasil dari analisis kami berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait kasus gagal ginjal akut pada anak akibat obat. Yang pertama, hak atas informasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk termasuk obat-obatan. Terus ada yang kedua mengenai hak atas keamanan dan keselamatan. Yang pertama itu hak untuk mengadu. Dalam kasus gagal ginjal akut akibat obat, konsumen dapat mengadu kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN atau lembaga perlindungan konsumen lainnya. Kemudian kedua, hak mendapatkan ganti rugi. Di sini bentuk perlindungan hukumnya yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan payung hukum bagi konsumen untuk melindungi hak-hak mereka. Dalam kasus gagal ginjal akut akibat obat, konsumen dapat menggunakan undang-undang ini sebagai dasar untuk menuntut hak-hak mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk hasil analisis dari diskusi atau small discussion group kita pada hari ini ya. Dan saya lihat masing-masing kelompok memang sudah sangat serius untuk melihat bahwa hak-hak konsumen apa saja sih sebenarnya yang ada pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Terus bagaimanakah ketika konsumen itu ditimpa kerugian gitu ya, dan bagaimana sanksi hukumnya nanti ya, dari upaya hingga sanksi semua. Tadi kita lihat lagi ya, tadi terkait dengan ada 4 kasus gitu ya. 4 kasus. Yang pertama kasus 1 obat penyebab gagal ginjal gitu ya. Nah, dari seperti yang kita lihat pedoman kita utama dalam perkuliahan kan ada RMS ya, rencana pembelajaran semester. Di situ kan kalian lihat ada dari pertemuan 1 sampai 16 itu apa saja gitu ya. Jadi dengan 2 pertemuan itu ada UTS dan UAS. Nah, dari kasus 1 ini gitu ya, obat penyebab gagal ginjal. Nah, kebetulan gitu ya, sumber referensi yang dapat digunakan di sini ada tulisan saya gitu ya, dalam berbentuk jurnal yang membahas tentang analisis gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya terkait dengan obat penyebab gagal ginjal akut ini. Nah, sebagai konsumen tadi dari kelompok 1 ya. Oke. Dari kelompok 1 ini menyatakan bahwa sebenarnya kan ada hak-hak konsumen, ya, kenyamanan, keamanan, gitu ya, memperoleh informasi yang benar, dan di sini juga ada peran dari BPOM. Nah, dari hasil analisis sebenarnya peran BPOM itu ada 2, pre-market dan post-market. Nah, jadi kalau kita lihat apalagi kaitannya skincare, BPOM, makanan juga, gitu ya. Kenapa sih kok dia dibentuk dengan 2 pre-market dan post-market? Pre itu artinya? Oke, sebelum, benar ya. Sebelum ada izin edar dikeluarkan, ya, produk-produk ini harus ada ujinya dulu. Ya, uji lab gitu ya, kandungannya bagaimana, seperti itu. Nah, dari di sini kalau dari pre sudah selesai baru dia keluar izin edarnya. Nah, sampai di sana tidak menutup kemungkinan ya kalau tidak ada ibaratnya maintain ataupun tidak ada pengawasan, bisa saja berubah setelah dapat izin edar. Ternyata ada yang dimasukkan bahan yang tidak seharusnya, makanya harus ada post setelah gitu ya. Mungkin ada juga yang membahas terkait ini, jadi dari pre dan post. Nah, ketika dua-duanya ini dijalankan dengan baik, maka sebenarnya akan meminimalisir adanya kerugian konsumen dari skincare yang berbahaya ataupun dari obat menyebabkan gagal ginjal gitu ya. Jadi tidak hanya pre, sampai post ya, setelah izin edar itu harus tetap dijalankan pengawasannya. Nah, itu dia kaitannya dengan satu lembaga, karena perlindungan konsumen sendiri ini mau nggak mau harus melibatkan beberapa lembaga ya, karena kita sebagai konsumen nggak semuanya kita paham, kita nggak tahu dong kandungannya, tentu butuh ada yang ahli ya. Yang kedua tadi sudah sama ya, skincare mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, ini dia ya, kadang makanya tetap harus pada prinsip kehati-hatian. Kalau kita ragu, kalau kita lihat ibaratnya kita beli dari reseller atau kita beli dari perorangan gitu ya, kita harus cek dulu gitu, prinsip kehati-hatian. Bagaimana ingredientsnya gimana? Kalau kita alergi, kita nggak baca ingredients, nggak bisa juga kita salahkan, karena dia sudah jelas memberikan. Kalau kita alergi, kita baca, kita jangan beli gitu kan. Yang ketiga, kerugian konsumen berbelanja di e-commerce. Sama yang tadi saya jabarkan juga, lihat description box-nya. Lihat ketika klik itu kan sudah ada kesepakatan. Nah, kalau misalnya barang itu sampai, kalau kita ada komplain adalah video unboxing. Nah, itu dia. Yang keempat, kasus keterlambatan penerbangan. Nah, ini yang sering juga ya. Tadi sudah dijabarkan juga, sebenarnya keterlambatan itu kita harus memperoleh kompensasi. Kita tahu ya, beberapa jam kita harusnya dapatnya apa, gitu kan. Bahkan dari kita dapat konsumsi hingga penginapan, hingga ganti kerugian dengan ketentuan beberapa jam keterlambatan penerbangan. Nah, di sini. Jadi menurut saya sudah sangat baik untuk analisisnya. Nah, selanjutnya kita lanjut materinya. Nah, di sini ya, biasa jabarkan sanksi
sisi administratifnya. Nah, tadi juga udah berkali-kali ya para kelompok ini memberikan pengertian terkait dengan BPSK. Ya, nah di sini kita lihat sanksi-sanksinya tadi, gitu ya. Di sini banyak ada denda, tadi ya, ada pencabutan izin usaha. Nah, seperti itu. Sanksi perdata, pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, pemberian santunan atau ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Ingat video awal tadi, di situ sudah ada dijabarkan, oh sudah 7 hari nih. Nah, itulah ya ketentuannya. Sanksi pidana kita lihat otomatis penjara. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada hukuman tambahan juga. Nah, ya, ada pencabutan izin usaha dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau administratif yang banyak dikenakan pada pelaku usaha yang melanggar itu adalah denda. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sanksi-sanksi yang harus diketahui pada materi hari ini. Nah, nggak kalah pentingnya di sini gitu ya. Kita mata kuliah kita kan namanya hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha gitu ya. Kenapa? Di antara kedua mata kuliah ini yang awalnya tadi dipisah sebenarnya perlindungan konsumen dan persaingan usaha, ternyata mereka mempunyai relevansi atau irisan kuat. Nah, lihat hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Yang satu membahas tentang konsumen, ya kan? Yang satu membahas tentang pelaku usaha. Yang mana para pelaku usaha itu juga punya hak dan kewajiban. Nah, jadi apa relevansinya gitu ya? Ketika persaingan bisnis atau persaingan usaha dilakukan secara sehat, otomatis konsumen juga diberikan dampak positif. Ya, persaingan itu bukan hanya memperoleh hal negatif saja. Persaingan bagi konsumen itu, persaingan sehat tapi ya, bagi konsumen itu adalah memberikan yang terbaik. Contohnya kita bisa memilih barang dengan kualitas terbaik. Dia harganya bersaing, kualitas bersaing. Nah, ketika ada kecurangan atau persaingan tidak sehat, otomatis konsumen juga kena dampak negatif. Makanya kedua ini memang harus ada keseimbangan ya antara pelaku usaha dan si konsumen. Nah, seperti itu. Ini ada relevansi kuatnya antara satu dan hukum perlindungan konsumen dan selanjutnya adalah persaingan usaha gitu ya. Intinya adalah setiap ibaratnya pelaku usaha gitu ya dan konsumen gitu ya tetap harus melihat ya dari prinsip keadilan, manfaat gitu ya, etika dan kepentingan masyarakat. Nah, seperti itu ya. Oke, sebelum kita selesai perkuliahan, saya minta deh salah satu dari kalian untuk menyimpulkan, oke udah ada yang semangat ini ya, menyimpulkan apa hasil dari perkuliahan hari ini. Boleh pilih, duduk aja nggak apa-apa, boleh pilih ini kan. Baik, untuk kesimpulan pada materi kita bahas hari ini, pertama itu penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Nah, litigasi itu diartikan sebagai penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan non litigasi itu penyelesaian di luar pengadilan. Contohnya seperti arbitrase dan mediasi. Terus yang kedua itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK itu membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mediasi dan arbitrase. Dan yang ketiga, sanksi terkait pelanggaran perlindungan konsumen, ya antaranya itu ada sanksi pidana, perdata, dan administratif. Oke, ya tepuk tangan dulu. Jadi demikianlah untuk pertemuan kali ini ya. Terus sama seperti setiap minggu saya selalu share untuk materi minggu depan sebelum pertemuan dimulai. Silakan coba-coba cek, mungkin kalian ingin mencari tahu lebih dahulu, boleh juga review terkait dengan materi sebelumnya. Dan saya ada oleh-oleh untuk kalian yaitu berupa kuis ya, nanti bisa dikerjakan nanti kita bahas untuk minggu depan, jadi kalian bisa akses di sistem kuliah online ya. Jadi silakan dikerjakan untuk tugas kuisnya ya, nggak susah-susah kok soalnya ya. Nah, jadi demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.